Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Susanti dari perwakilan kelompok 8. Kelompok 8 ini terdiri dari rekan saya yaitu Kurnia dan juga Sipa. Di sini kita akan mewawancarai seorang dokter umum mengenai penyakit ISPA. Untuk wawancara kali ini kita akan ditemani langsung dengan Dokter Theophilos Lambang Christian. Di sini kita akan mengetahui terkait penyebabnya, kemudian gejala, serta pencegahan dan penanganan penyakit ISPA. Tentunya kita akan didampingi langsung beserta ahlinya ya. Untuk wawancara kita akan ditemani dua rekan saya yaitu Syifa dan juga Kurnia. Mari kita simak bersama penjelasan dari Dr. Theophilos Lambang Christian. Terima kasih. Selamat malam dok, izin minta waktu sebentar untuk wawancara terkait penyakit ISPA yang ada di sini. Ya boleh, silakan. Kalau di sini kira-kira penyakit ISPA itu penyebab utamanya itu meningkatnya kasus itu karena apa sih dok biasanya? Jadi kalau penyebab meningkatnya kasus ISPA itu adalah karena 3 faktor ya. Yang pertama itu aspek pertama dari lingkungan, aspek kedua adalah host itu kita sebagai manusia, sebagai yang menerima virus atau kuman tersebut, sama agent itu dari kuman atau virus tersebut. Jadi ISPA itu kan infeksi saluran pernapasan atas. Jadi gejalanya kan batuk, pilek, ya, terus bisa demam juga gitu. Jadi 3 faktor tersebut yang berpengaruh dalam peningkatan angka ISPA. Kalau faktor lingkungan itu paling berpengaruh terhadap penyebaran ISPA juga ya? Ya, salah satu. Yang tadi dokter bilang. Ya betul, salah satu dari faktor yang menentukan peningkatan ISPA adalah lingkungan. Di sini kira-kira pasiennya banyak gak yang terkena ISPA itu? Banyak. Bisa berapa persen dari? Mungkin secara presentasi aktualnya agak sulit menghitungnya karena biasanya ada gabungan dari penyakit yang lain juga, tapi penyakit ISPA masih paling banyak di beberapa fasilitas kesehatan, baik itu tingkat pertama maupun tingkat kedua. Biasanya itu yang sering terkena kelompok usia berapa dok? Biasanya yang rentan terkena untuk penyakit menular seperti ISPA kelompok usia yang lebih rendah imunitas tubuhnya, contohnya anak-anak atau pada orang lanjut usia, atau biasanya orang dewasa lain yang punya penyakit tertentu yang menurunkan imun. Gejalanya apa aja sih yang dialami pasien ISPA? Gejalanya pasti gejala seperti flu ya. Bisa batuk, pilek, demam ya. Lalu sakit tenggorokan, biasanya bisa sampai lemas ya. Dan itu bisa terjadi sekitar 3-7 hari gitu. Untuk kondisi akutnya jika sudah lebih dari 7 hari dikatakan kronis. Terus cara ngebedain ISPA ringan sama ISPA yang perlu penanganan medis segera itu gimana? Cara membedakannya adalah pertama kita lihat dari onset atau lama waktunya. Saya bilang tadi kalau sudah di atas 7 hari kita harus lebih hati-hati ya. Lalu kedua dari gejalanya, gejala ISPA berat itu bisa dilihat dari tanda-tanda vitalnya. Jika pernapasannya meningkat ya, kadar oksigennya berkurang atau saturasi oksigen berkurang, berarti dia ada kerusakan di saluran nafas itu, bisa di saluran nafas atas maupun bawah, sehingga kadang pasiennya mengeluh sesak. Terus kerusakan tersebut juga bisa mengakibatkan perlukaan di saluran nafas, sehingga kadang pasien bisa jadi batuk darah. Terus
biasanya saturasi pasien dengan ISPA itu yang dengan sesak itu berapa ya? Bisa dikatakan sesak atau saturasi menurun jika sudah di bawah 95%. Itu meskipun sekitar di bawah 97 sudah merasakan sesak, tapi kita bisa observasi lebih lanjut. Namun jika di bawah 95%, kondisi sudah memerlukan penanganan segera. Kalau yang ISPA lebih dari 7 hari itu penanganannya sama atau perlu? Untuk ISPA yang 7 hari ke atas atau kronis, kita juga lihat dari riwayat pengobatannya, apakah itu sudah diobati atau belum. Lalu jika sudah, dia berobat di mana dan dengan terapi apa saja. Lalu dengan kondisi yang sudah lama onsetnya, kita harus cari tahu penyebab ISPA tersebut. Gitu. Jika memang sudah diobati namun tidak sembuh, apakah ada sebab tertentu sehingga ia belum sembuh. Terus langkah pencegahan yang paling efektif untuk mengurangi resiko ISPA? Terkait dengan 3 faktor yang tadi saya sebutkan, lingkungan, host, dan agent, kita bisa tekan dari ketiga arah. Contohnya kalau dari hostnya, dari kitanya, kita harus meningkatkan imunitas kita. Contohnya gimana? Dengan meningkatkan pola makan yang baik, gitu, menghindari makanan-makanan yang berpotensi membuat iritasi di tenggorokan, ya. Lalu makanan-makanan yang membuat kita jadi kurang sehat, gitu ya, misalnya minuman dingin dan lain-lain. Lalu faktor istirahat yang cukup dan olahraga yang teratur juga, itu pertama dari hostnya. Lalu untuk agentnya, kita bisa tekan gitu, bersama dengan environment atau lingkungannya, yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar, gitu ya. Terus menjaga supaya lingkungan tidak lembab, gitu. Karena kondisi yang lembab yang lebih sering perkembangan kuman dan virus lebih banyak. Terus kalau misal dari keluarga nih, kan di keluarga satu rumah, ya entah ada kakak, adik, atau saudara-saudara lainnya yang kena ISPA, terus imun kita lagi rendah, ya kan? Itu gimana cara pencegahannya? Jika ada anggota keluarga atau orang di rumah kita yang sedang sakit, kita sebisa mungkin kita langsung bawa berobat di vaskes satunya, atau jika cukup perlu penanganan segera ke IGD, gitu. Jika sedang dalam pengobatan atau belum dalam pengobatan, kita bisa menjaga jarak, gitu ya. Misalnya anggota keluarga yang batuk atau yang pilek, mungkin tidur di kamar dulu sendiri, gitu ya, membatasi kontak dengan anggota keluarga yang lain, gitu. Dan jika diperlukan menggunakan masker, gitu. Selama Anak-anak dok, kayak misal ibu sama anak, kan itu nggak bisa dipisahkan, tidur bareng satu kamar. Kalau yang sakit ibunya harus pakai masker, ya, menjaga supaya tidak terlalu kontak, karena itu kan kontaknya lewat udara, gitu kan, lewat mulut dan hidung, gitu kan. Jadi kita bisa batasi lewat situ. Lalu cuci tangan juga penting, ya, supaya kuman tidak terlalu banyak yang ada di tangan untuk menyentuh orang lain, gitu. Kalau itu anaknya yang sakit, saya tidak masalah, gitu, karena kadar kuman atau virus dalam anak itu tidak sebanyak itu, ya, untuk menularkan ke orang dewasa, gitu. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya anaknya sakit. Ada peningkatan jumlah pasien anak-anak atau lansia dibandingkan sebelumnya nggak, orang? Ada peningkatannya ada, gitu, baik itu yang anak-anak maupun yang usia lanjut yang terkena ISPA. Terus ada tantangan terbesar dalam penanganan pasien ISPA di lapangan? Tantangan terbesar adalah pertama dari
mungkin dari apa namanya, kadang pasien datang sudah dalam kondisi yang parah ya, itu jadi tidak bisa langsung sembuh gitu. Jadi untuk pengobatan mungkin tidak bisa langsung langsung sembuh. Lalu yang kedua masalah komunikasi, kadang dari ada keterbatasan penangkapan informasi dari pasien, dari dokter ke pasien gitu, atau dari tenaga medis ke pasien, atau dari pasiennya saat menceritakan keluhan ke tenaga medis gitu. Karena informasi itu sangat penting untuk menentukan bagaimana cara mengatasi penyembuhan ISPA tersebut gitu. Bagaimana kesiapan fasilitas kesehatan dalam menghadapi lonjakan kasus ISPA? Kesiapan pasien, kesiapan Fasilitas kesehatan dari atasnya, maksudnya kayak dari tenaga medisnya atau yang gitu dok. kalau misalnya dari fasilitas kesehatan atau tenaga medisnya, tentu kita harus siap dari perlindungan diri dulu ya, dengan APD yang sesuai standar dan lengkap, sehingga kita bisa membentengi diri dari penyakit, karena kan pasien yang berobat dalam kondisi sakit yang kebanyakan. Lalu yang kedua, kita juga mengerti mengenai asepsis dan antisepsis ya, terutama, atau mengusahakan supaya tenaga medis tidak menjadi media penular pada pasien yang lain gitu. Ya, misalnya ada pasien yang terkena ISPA, lalu yang berikutnya bukan pasien ISPA. Nah, sebisa mungkin tenaga medis tidak menjadi media penular. Nah, contohnya dengan gimana? Dengan cuci tangan. Terus apakah ada vaksinasi tertentu yang dapat membantu menurunkan risiko ISPA? Ada beberapa vaksin yang sudah teruji klinis ya mengurangi ISPA. Contohnya adalah vaksin influenza. Itu bisa diberikan setahun sekali ya misalnya. Untuk beberapa usia juga menurut riset boleh, tapi tergantung dari tindak lanjut ya, pemeriksaan dokter, karena kondisi setiap pasien itu berbeda. Lalu ada vaksin pneumonia juga yang bisa diberikan, namun kembali lagi itu terkait dengan kondisi masing-masing pasien. Itu semua usia bisa vaksin pneumonia atau vaksin influenza? Kalau untuk kelompok usia tertentu mungkin belum semuanya dikategorikan 100% aman ya, tapi kembali lagi apakah bisa ditelusuri dulu apakah pasien tersebut bisa diberikan vaksin atau tidak, karena kan yang utama dari kebutuhan. Saya kebutuhan yang utama dari usia produktif, karena kan masih bekerja. Nah, yang difokuskan sih saat usia produktif dibandingkan usia yang belum produktif ya, misalnya anak-anak yang belum sekolah gitu, atau orang yang lanjut usia gitu. Terus ada pesan yang ingin disampaikan gitu, maksudnya kayak untuk ke pasien-pasien yang terkena ISPA itu? Yang utama adalah pertama dari lingkungan dulu sekitar rumah ya, itu harus membiasakan kebersihan tempat tinggal, kebersihan diri juga ya. Jadi membersihkan kamar tidur ya, kamar mandi, ruang tamu dan lain-lain. Juga kebersihan diri gitu, merawat diri, misalnya harus rajin mandi gitu, cuci tangan. Lalu juga harus concern juga atau peduli dengan keluarganya, misalnya ada yang sakit itu jangan diabaikan gitu, harus langsung dibawa periksa atau dibawa ke dokter, atau jika perlu setidaknya ada pertolongan pertama dulu gitu. Itu lalu menjaga pola makan yang baik ya, tidak makan jajan-jajanan, misalnya anak-anak yang lebih rentan terkena sakit setelah jajan gitu. Begitupun orang dewasa ya, sebaiknya makan makanan yang bergizi gitu, dengan
pengaturan gizi seimbang yang sesuai dengan usia dan kebutuhan masing-masing. Jangan lupa juga untuk istirahat yang cukup, ya. Baik anak-anak maupun orang dewasa tidak boleh kurang istirahat karena pemulihan tubuh saat istirahat. Dan dianjurkan juga untuk olahraga untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, dengan beberapa hal tersebut kita bisa lebih mudah untuk mencegah terkena ISPA. Lalu kita juga bisa menggunakan alat proteksi, ya, perlindungan diri, yaitu dengan masker, lalu rajin cuci tangan, ya, sehingga orang tidak mudah tertular atau menularkan ke orang lain. Gitu. Penting tuh, misalnya lagi sakit tuh pakai masker, jadi orang lain nggak kena. Ya. Untuk vaksin seperti influenza atau pneumonia boleh jika ingin melakukan vaksin tersebut bisa, tapi harus konsultasi ke dokter dulu. Misalnya. Sudah cukup itu aja dok. Ya. Terima kasih atas waktunya. Halo, bertemu lagi dengan saya Susi Susanti. Demikian hasil wawancara kelompok 8 bersama Dr. Theopilos mengenai penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Dari wawancara ini, kita dapat memahami bahwa ISPA merupakan penyakit yang perlu diwaspadai, namun dapat dicegah dengan menjaga kebersihan, pola hidup sehat, dan segera memeriksakan diri ke dokter jika muncul gejala. Terima kasih banyak kepada Dr. Theopilos atas waktu dan penjelasan yang telah diberikan. Semoga video wawancara kelompok 8 ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.